YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Aldenia Sylvia Amrullah Aziz dengan NPM 1988201A225778 dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Muhammad Yazid MPD. Nah, di sini saya akan membacakan proposal saya dengan judul Kohesi dan Koherensi dalam Jurnal Pelopor Pendidikan STKPP Sumeneb edisi 1978 sampai 3930. Baik, sekarang kita akan pergi ke slide pertama. Di sini ada bab 1, yaitu latar belakang. Yang pertama ada kohesi dan koherensi pada jurnal pelopor pendidikan yang disusun oleh dosen STKPP Sumeneb. Ini tercakup ke dalam kajian wacana yang dibeda-bedakan lagi berdasarkan berbagai sudut pandang. Jadi jurnal ini harus menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untaian wacana. Tanpa konteks, tanpa wacana, tanpa hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan suprakalimat, maka kita itu akan kesulitan berkomunikasi dengan tepat satu sama lain. Jadi, sebagai satu tindak komunikasi yang utuh, wacana harus memperlihatkan kepaduannya. Artinya, setiap unsur wacana harus saling memperlihatkan hubungan. Aspek penting dalam penciptaan hubungan itu ialah kohesi dan koherensinya. Dengan kata lain, kohesi dan koherensi merupakan aspek yang perlu dikaji dalam pendekatan wacana. Selanjutnya ada dampak negatif pada kekeliruan dalam penggunaan kohesi dan koherensi. Biasanya itu dapat mengakibatkan pemahaman pembaca menjadi minim dan kabur. Nah, karena kesalahan itu, pada kesempatan ini akan dibahas masalah kohesi dan koherensi pada jurnal pelopor pendidikan yang disusun oleh dosen STKPP Sumeneb. Keutuhannya dan kepaduan wacana menjadi ukuran keterbacaan isi wacana. Yang keempat ada aspek penting dalam penciptaan hubungan kohesi dan koherensi. Dengan kata lain, kohesi dan koherensi merupakan aspek yang perlu dikaji dalam pendekatan wacana. Pada jurnal pelopor pendidikan yang disusun oleh dosen STKPP Sumeneb akan dikaji terhadap kohesi dan koherensinya. Yang terakhir di latar belakang ini ada menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untaian wacana dalam jurnal. Nah, area masalah yang akan dikaji itu berupa karangan, maka akan terfokus pada wacana tulisnya. Dalam wacana dikenal istilah kesatuan. Kesatuan itu kohesi dan keruntuhan itu koherensi, baik dalam paragraf maupun dalam karangan yang utuh. Di slide kedua ini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini tercakup pada rumusan masalah. Rumusan masalah dibagi dua, yang pertama rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. Di rumusan masalah umum penelitian ini adalah bagaimanakah kohesi dan koherensi dalam jurnal pelopor pendidikan edisi 1978 sampai 3930. Sedangkan di rumusan masalah khusus ada bagaimanakah kohesi tulisan dosen STKPP Sumeneb pada jurnal pelopor pendidikan edisi 1978 sampai 3930. Dan yang kedua ada bagaimanakah koherensinya dalam tulisan dosen STKPP Sumeneb pada jurnal pelopor pendidikan edisi 1978 sampai 3930. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum penelitian ini untuk mendeskripsikan kohesi dan koherensi dalam jurnal pelopor pendidikan edisi 1978 sampai 3930. Dan tujuan khusus yang pertama ada mendeskripsikan kohesi dalam tulisan dosen STKPP Sumeneb pada jurnal 1978 sampai 3930 dan mendeskripsikan koherensi dalam tulisan dosen STKPP Sumeneb pada jurnal pelopor pendidikan edisi 1978 sampai 3930. Nah, sekarang kita beralih pada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, tulisan ini bermanfaat sebagai sumber informasi, berbagai macam kepentingan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kohesi dan koherensi, dan dapat menjadi acuan dan pertimbangan bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya. Yang kedua ada manfaat praktis. Tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Informasi ini dapat digunakan sebagai pedoman agar lebih memperhatikan penggunaan sarana kohesi dan koherensi dalam rangka meningkatkan tingkat keterbacaan mereka agar mudah memahami pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca.
Yang terakhir di identifikasi masalah, ada definisi operasional. Ini menyamakan persepsi tentang istilah dalam teknis penelitian yang akan dikaji. Yang pertama ada tentang pengertian bahasa. Yang kedua otomatis ada tentang wacana. Yang ketiga ada tentang paragraf. Yang keempat masih berkaitan dengan isi seluruh wacana. Yang kelima ada kohesi. Dan yang keenam tentunya juga ada koherensi. Nah, di slide selanjutnya ada deskripsi teoritis atau tinjauan pustaka. Yang pertama ada wacana. Wacana merupakan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan kohesi dan koherensi tinggi yang berkesinambungan, yang mampu mempunyai awal dan akhir yang nyata. Deskripsi teoritis yang kedua ada secara umum tulisan dapat dikembangkan dalam 4 bentuk. Yang pertama ada narasi, yang kedua eksposisi, yang ketiga deskripsi, yang keempat argumentasi. Nah, yang pertama tadi ada narasi. Narasi adalah bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yang kedua ada eksposisi. Eksposisi dalam tulisan ini bertujuan untuk memberikan sesuatu tentang sesuatu. Contoh umumnya mengenai eksposisi ini adalah sebagian besar buku teks, skripsi, label pada botol makanan, kamus, atau berita-berita atau artikel, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada deskripsi. Deskripsi adalah tulisan yang bertujuan memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh pada imajinasi pembaca atau pendengar, bagaikan ikut melihatnya, mendengarkan, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Dan yang terakhir ada argumentasi. Argumentasi adalah tulisan yang bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca tentang kebenaran pendapat atau pernyataan penulis. Nah, ini ada di wacana nih. Selanjutnya ada kohesi dan koherensi. Kohesi adalah kepaduan hubungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam paragraf. Terus ada jenis-jenis kohesi. Yang pertama ada kohesi gramatikal. Yang kedua ada kohesi leksikal. Dan selanjutnya ada koherensi. Koherensi adalah hubungan semantik atau hubungan logis yang mendasari paragraf. Kohesi leksikal dibagi menjadi 6, yakni pertama ada repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata yang sama, biasanya dengan acuan yang sama juga. Dalam repetisi, semua komponen makna diulang. Penggunaan repetisi biasanya bukan hanya menunjukkan sifat kohesif teks, melainkan juga menyembunyikan makna konotatif tertentu dan hal ini tergantung dari konteksnya. Selanjutnya ada sinonim. Sinonim adalah alat kohesi yang berupa hubungan dua leksem atau lebih. Berbeda dengan repetisi atau pengulangan, sinonim menampilkan kata yang sama. Komponen maknanya pun tidak seluruhnya sama. Unsur leksikal yang disebut sinonim dapat saling menggantikan tanpa mengubah makna ujaran. Selanjutnya ada antonim. Antonim dapat diartikan sebagai nama lain untuk benda atau hal lain. Satuan lingual yang maknanya berlawanan dengan satuan lingual yang lainnya. Selanjutnya ada kolokasi. Kolokasi atau sanding kata adalah asosiasi dalam menggunakan pilihan kata yang cenderung digunakan secara berdampingan. Selanjutnya ada hiponim. Hiponim adalah hubungan yang melibatkan pencakupan makna beberapa unsur leksikal tertentu. Hiponim juga merupakan suatu pencakupan makna, hubungan pencakupan bersifat sepihak atau tidak simetris. Dan di aspek wacana kohesi leksikal yang terakhir ada ekuivalen. Ekuivalen adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Nah, dalam hal ini, sejumlah kata hasil proses afikasi dari morfem asal yang sama menunjuk adanya hubungan kesepadanan. Jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris. Biasanya di slide selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada Nyoman Mandia tahun 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Kohesi dan Koherensi sebagai dasar pembentukan wacana yang utuh. Yang kedua ada Edham Ismail pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul Koheren dan Kohesi dalam Kisah Ashab al-Araf.
Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Yang kedua ada prosedur penelitian yang berisi langkah-langkah yang akan dilakukan ketika akan melakukan sebuah penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, sebelum melakukan penelitian, penulis menyiapkan hal-hal yang akan dilakukan ketika akan melakukan penelitian. Hal yang akan penulis lakukan yaitu membaca sumber atau referensi untuk mendapatkan informasi agar mempermudah dalam menyusun penelitian ini. Selanjutnya ada tahap pasca penelitian. Pada tahapan pasca penelitian yang penulis lakukan yaitu menyusun laporan, untuk yang penting. Dalam penyusun laporan dilakukan setelah melakukan sebuah penelitian yang telah diteliti lalu baru bisa akan menulis laporan tersebut dengan memperhatikan penulisan dalam laporan yang telah dibuat oleh pihak yang terkait. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam suatu penelitian ini sangat penting di mana seorang peneliti harus memiliki sumber data untuk mempermudah selama penelitiannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah Jurnal Pelopor Pendidikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia atau STKIP PGRI Sumeneb. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Cara pengumpulan data pada penelitian ini memiliki dua teknik. Yang pertama teknik baca dan yang kedua teknik catat. Pertama teknik baca dengan teknik dasar metode simak yang dilakukan terhadap penulisan orang baik, buku, majalah, maupun koran, dan lain sebagainya. Yang kedua ada teknik catat. Teknik catat cara mengambil data melalui penulisan yang ditulis dari hasil data yang telah disimak. Dalam teknik catat ini dilakukan dengan cara ketika menerapkan metode simak, lalu data yang telah disimak dapat diambil dengan cara dicatat. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini, hal yang penting dilakukan adalah membaca dan menganalisis data yang dikumpulkan, kemudian diklarifikasikan melalui penelitian dengan metode di atas. Kemudian peneliti menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan menuliskan dan menggambarkan sesuai yang ada di dalam data yang diperoleh oleh peneliti. Adapun data yang dianalisis adalah kesalahan aspek kohesi dan koherensi, karena dalam jurnal judulnya seperti kohesi dan koherensi. Yang pertama ada penyajian data. Penyajian data berupa data paragraf-paragraf dalam skripsi berdasarkan dengan teknik pila dan baca simak yang dilakukan. Maka langkah pertama adalah menandai setiap paragraf yang terdapat penanda kohesi dan koherensi. Yang kedua ada penanda data yang akan dianalisis. Maksudnya adalah pengelompokan data-data paragraf dengan penanda kohesi dan koherensi. Dan yang ketiga ada pengelompokan data berdasarkan lokasi datanya. Setelah masing-masing data dikumpulkan sesuai dengan kohesi dan koherensinya, maka langkah selanjutnya adalah pengelompokan data kohesi dan koherensi secara keseluruhan. Biasanya tahap penelitian ini dilakukan oleh penulis ketika setelah membaca buku yang sesuai dengan judul, kemudian buku itu penulis cari beberapa kalimat untuk dapat dianalisis dengan metode dan teknik yang sesuai. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi praproposal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.